Berikutnya ada satu bintang tamu juga yang akan berbagi cerita. Ada Seda Salim, gitu ya. Dia membagikan kisahnya melaporkan kemarin perlakuan KDRT dari suaminya, dan ini adalah perilaku KDRT yang dialami di dua pernikahannya, begitu ya. Bagaimana dia melewati, menguatkan diri untuk bisa melalui cobaan ini. Kita lihat profilnya berikut ini. Zuraida Salim atau Zeda Salim, news anchor dan host infotainment kelahiran 1987 ini mengawali karirnya dalam program Tatap Mata dan Silat. Perempuan yang pernah membawakan acara religi bersama Oki Setiana Dewi ini pada 20 Juli kemarin membuat aduan ke Komnas Perempuan atas kasus KDRT. Zeda mengaku sudah menikah siri selama 2 tahun dengan Habib Aj melalui proses ta'aruf yang bertemu 2 kali. 21 Juli kemarin, Zeda mengunggah Instagram story yang mengaku mengalami KDRT, yaitu ditelantarkan sang suami, diselingkuhi, tidak diperbolehkan hamil, dan kerap mendapatkan ancaman yang menyebabkan trauma hingga sempat melakukan perawatan psikis di Yayasan Kejiwaan selama 1 bulan. Sebelum menikah dengan Habib Aj, Zeda pernah menikah namun bercerai dan juga mengaku mendapatkan KDRT dan ditinggal saat hamil. Apakah Zeda akan membawa kasusnya ke ranah hukum? Dan benarkah Zeda merasa terpuruk karena sang anak belum pernah mendapatkan kasih sayang seorang ayah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah bersama dengan Seda Salim. Ini seorang presenter gitu dulu ya. Kita pernah membawakan acara yang sama. Hadir dengan sebuah kabar gitu ya, bahwa beliau ini mengalami KDRT gitu dari 2 tahun pernikahannya gitu. Dan dengan keberaniannya akhirnya meminta pertolongan keluar, kemudian melapor kepada Komnas Perempuan juga begitu ya. Apa yang akhirnya memberanikan kamu, menguatkan kamu, membulatkan kamu untuk mencari bantuan? Ya, sebelumnya terima kasih kepada Kak Feni dan juga tim Trans TV yang sudah mengundang saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk banyak perempuan di luar sana. Sebelum menjawab pertanyaan Kak Feni, saya hanya ingin menegaskan ya, untuk KDRT atau pelanggaran hukum dan sebagainya itu bukan wilayah saya, bukan wewenang saya untuk menjelaskan. Itu sudah saya serahkan ke tim lawyer, dan itu biarkan pihak berwenang yang nanti memutuskan gitu. Di sini saya hanya akan menyampaikan apa yang saya alami sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, hingga sampai mengadu ya bersama tim lawyer kemarin ke Komisi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Lebih ke begini ya Kak Ros, kita ini sebagai istri dinikahi secara sah ya, dalam agama ataupun secara negara. Kita dihalalkan atas nama Allah, kita punya hak, kita punya martabat, kita punya marwah gitu. Tapi selama saya menikah, yang saya alami ini hampir semua hak-hak saya sebagai istri dirampas. Di antaranya ya penelantaran ya. Saya sampai ditelantarkan setengah tahun lebih ya, tidak dinafkahi lahir dan batin secara layak, dan saya tidak diakui sebagai istri, disembunyikan. Saya tidak dibolehkan untuk hamil, memiliki anak, dan tidak dijaga, dilindungi selayaknya suami melindungi istrinya di rumah. Dan juga banyak lontaran ya, kata-kata yang menyakitkan. Ya, lebih ke ini ya, tindakan abusif secara psikis ya, melantaran sikap yang tidak bertanggung jawab, tidak memberikan hak-hak saya sebagai istri begitu. Apa yang kamu alami kemudian dengan ketika kamu menghadapi penyiksaan secara psikis ini? Apa yang kamu alami, kamu rasakan? Ya, istri mana ya yang mau menikah dalam keadaan ditelantarkan, disembunyikan, tidak diakui? Betulkah sampai mengingat hal ini lagi membuat kamu bahkan mual? Oh ya, jadi pasca kejadian penelantaran dan sebagainya itu, saya sempat mencoba mengakhiri hidup beberapa kali, dan puncaknya sempat menyayat nadi, dan sempat dijemput paksa oleh Yayasan Kejiwaan, karena yang kena secara psikis mental kan bukan cuma saya tapi juga anak saya gitu. Dan selama saya dirawat di Yayasan Kejiwaan itu, kami masih suami istri, dia tidak pernah menjenguk, bahkan sampai saat ini saya menjalani perawatan secara medis ya, secara psikis di bawah pantauan psikiater dan juga psikolog.
selama menikah saya tidak pernah didampingi, ditemani ke psikiater untuk berobat. Jadi ya begini sih, saya tidak bisa memutuskan apakah ini melanggar hukum, pasal pidana KDRT itu ada pihak berwenang sendiri. Di sini saya hanya ingin memberikan edukasi kepada perempuan di luar sana, terutama yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya. Kebanyakan kan kita melihat kekerasan fisik ya, Kak Ros. Kekerasan psikis ini kan tidak terlihat, padahal jauh lebih berbahaya. Kalau kekerasan fisik mungkin dipukul dalam hitungan minggu, bisa hilang, bulan mungkin sembuh ya. Tapi kalau psikis mental ini bisa berpuluh-puluh tahun, bahkan bisa menyebabkan kematian. Itu yang saya alami. Nah ini berbahaya. Jadi ini edukasi saja untuk, saya sebenarnya nggak mau membawa ini ke Komnas Perlindungan Perempuan sampai di blow up oleh media sampai seperti ini. Hanya mungkin saya berpikir ada manfaatnya untuk perempuan di luar sana. Kenapa tadinya kamu nggak mau? Karena ini masalah rumah tangga. Selama ini saya diam. Ya, saya tidak sekali dua kali diperlakukan dengan tidak manusiawi ya ibaratnya ya. Tapi akhirnya saya bersuara karena sakit psikis ini akan berkepanjangan gitu loh. Saya ini masih berobat entah sampai berapa tahun, berpuluh-puluh tahun lagi atau seumur hidup. Bagaimana? Saya hanya ingin mencari keadilan gitu. Dan yang kena bukan cuma saya, tapi juga anak saya, anak perempuan saya yang masih kecil. Jadi edukasi untuk perempuan di luar sana, jangan takut untuk melapor, walaupun itu kekerasan psikis yang tidak terlihat. Kekerasan psikis itu bahkan lebih juga sama atau bahkan lebih berbahaya daripada kekerasan secara fisik begitu ya. Dan apapun stigma, ini masalah rumah tangga, ini apa tadi. Ketika itu berkenaan dengan diri kita, anak kita, mengancam nyawa kita, masa depan kita, ambil keputusan. Ambil keputusan. Kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Kembali bersama semua bintang tamu kita dengan berbagai cerita. Tetapi ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita ini. Tadi terutama dari Eyang yang mengatakan orang boleh ngomong apa aja ya, kita doa nggak usah dibalas. Tapi terakhir juga orang ngomong begini jelek, menjelekkan kita, mendoakan kita yang jelek di depan kita pun bahkan gitu ya, kita cuma iya gitu, iya, biarkan itu mental gitu ya. Jangan sampai itu masuk menembus menyakiti kita gitu. Pokoknya percaya bahwa Tuhan Sang Maha Bijaksana. Tuhan Sang Maha Bijaksana, dan jangan lepas untuk berhenti untuk berdoa dan terus berikhtiar. Ini sebuah proses, insya Allah mudah-mudahan bisa dilalui dengan nyaman, dan terus berikhtiar. Ini sebuah proses, insya Allah mudah-mudahan bisa dilalui dengan nyaman. Amin. Lebih Allah, semakin minta baik. doanya semoga diberi kekuatan sampai 100 tahun. Sampai 100 tahun. Dan yang melakukan hal yang nggak baik buat kamu, kita doakan yang terbaik buat dia. Mudah-mudahan dia juga diberi petunjuk untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Terima kasih buat Anda semua. Selamat berakhir pekan. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi.